Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan.
Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, saya ajak untuk sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. setiap kami Tuhan. Engkau baik buat kami semua Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima
Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Glory, glory. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat pembelaan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, glory Yesus. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bulan Agustus Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memerdekakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Kau saja yang layak Tuhan. Kau saja Yesus. Dimuliakan, Kau layak Tuhan, Kau layak Yesus. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
Terima kasih Yesus. Kami mau terus nikmati Engkau Tuhan. Kami mau terus nikmati Engkau Tuhan. Syakaralala. tengah-tengah setiap kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan itu jatuh di tanah yang sangat subur Tuhan. Sehingga firman tersebut bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudaraku, kita kembali boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Maka renungan kita saudaraku pada hari ini berbicara tentang merdeka di dalam Kristus. Merdeka di dalam Kristus. Amin saudara. Nah saudaraku, firman Tuhan terambil dari Galatia 5 ayatnya yang pertama. Mari saudaraku kita baca bersama-sama. Mari saudara buka firman Tuhan. Dia ada di handphone saudara atau di Alkitab saudara.
Demikianlah firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku, baru saja kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita tercinta ini yang ke-76. Oh, haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, di setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita ini, saudara. Walaupun 2 tahun terakhir ini, saudaraku, kita merayakannya tanpa perlombaan-perlombaan yang sangat meriah, saudaraku ya. Panjat pinang, saudaraku ya, makan kerupuk, ya lari karung, saudaraku ya, tarik tambang dan lain-lainnya. Nah, saudaraku, memang saudaraku kita berdoa supaya bangsa kita ini segera terlepas dari COVID-19 ini, saudaraku, supaya apa yang dulu kita boleh kerjakan ketika merayakan hari kemerdekaan bangsa kita ini, boleh kita kembali merayakannya. Amin, puji Tuhan. Itu doa kita, itu pengharapan kita. Nah, saudaraku, apa beda bangsa yang merdeka dengan bangsa yang masih dijajah? Tentulah sangat-sangat jauh berbeda, saudara. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, di negara-negara atau daerah-daerah konflik, saudaraku ya, mereka yang sedang berjuang berperang, saudaraku, maka hidup mereka tidaklah bebas, saudaraku. Mereka untuk hanya sekedar, saudaraku, ke pasar saja mereka mesti berhati-hati. Apalagi, saudaraku, ya untuk hanya sekedar jalan-jalan. Maka, saudaraku, tidak ada jaminan untuk keselamatan jiwa mereka bisa pulang ke rumah kembali dengan selamat, saudara. Kenapa? Karena di daerah itu ada peperangan, ada konflik, saudara. Nah, oleh karenanya, saudaraku, kita bersyukur bangsa kita sudah merdeka. Sehingga ketika kita ke pasar untuk belanja, ya saudara, tidak perlu takut akan keselamatan jiwa kita. Amin, saudara. Saudara untuk pergi bekerja, cari uang, saudara, ya, atau sekedar ya jalan-jalan, tidak ada, saudaraku, yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena bangsa kita sudah merdeka. Merdeka, haleluya, puji Tuhan, saudara. Nah, saudaraku, tentulah, saudaraku, ya, bangsa kita ini, saudaraku, sudah merdeka dan kita sudah alami hari ini secara fisik. Secara fisik bangsa kita sudah merdeka. Tetapi, saudaraku, bagaimana secara rohani? Bagaimana secara rohani? Dan juga, saudaraku, bagaimana secara finansial? Karena ada begitu banyak, saudaraku, rakyat kita, apalagi hari-hari ini, saudaraku, kondisi yang begitu, saudaraku, ya berdampak kepada segala bidang oleh karena COVID-19 ini, saudara. Cari kerja sulit, bahkan yang kerja pun di PHK, saudara. Ya, berusaha juga sangat sulit. Kenapa? Karena daya beli masyarakat jadi drastis berkurang, saudara. Nah, saudaraku, ya, kita harus melihat ini secara komplit, saudaraku. Kenapa? Karena, saudaraku, memang kita sudah merdeka secara fisik, tetapi, saudaraku, pertanyaannya apakah secara rohani, saudaraku, kita juga sudah merdeka, dan juga tentunya secara finansial. Nah, saudaraku, kalau kita lihat, saudaraku, ya, kemerdekaan yang diperoleh di tengah-tengah dunia ini, saudaraku, katakanlah sebuah bangsa, ya, bangsa kita, misalkan, saudaraku, ya, misalnya, saudara, ya, berjuang, saudaraku, pada waktu itu bukanlah, saudaraku, mudah. Bukanlah sesuatu yang gampang. Kenapa, saudaraku? Karena butuh perjuangan yang berat. Bayangkan, saudara, ya,
bangsa kita dijajah oleh Belanda 350 tahun lamanya. Wow, berapa generasi itu saudara. Ditambah lagi Jepang saudaraku 3,5 tahun. Berarti saudaraku kalau dijumlah 385 tahun bangsa kita Indonesia dijajah begitu rupa saudaraku. Bayangkan itu. Betapa banyaknya pengorbanan bahkan yang berkorban saudara. Bukan saja tenaga, waktu, bahkan juga saudaraku harta, bahkan sampai nyawa jadi taruhannya saudara. Saudaraku, kenapa saya katakan perjuangan bangsa kita begitu berat, begitu luar biasa? Bayangkan saudara, ya, Indonesia memakai bambu runcing, sementara musuhnya, ya, orang yang menjajah kita saudaraku, sudah memakai peralatan-peralatan yang canggih pada masanya. Baik itu saudaraku meriam, ya, granat saudaraku, dan juga senjata saudaraku, ya, pesawat tempur dan yang lain-lain. Bayangkan betapa sulitnya para pejuang kita untuk merebut kemerdekaan itu saudaraku. Amin saudara. Anak-anak banyak yang menjadi korban, ya, orang tua juga demikian, oma-oma, opa-opa, semua opung-opung juga jadi korban demi saudaraku memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Dari saudaraku, ya, Merauke, ya, dari Sabang sampai Merauke saudaraku, dari Talaut sampai Pulau Rote, bersatu dari berbagai suku, ras, agama, bersatu untuk berjuang merebut kemerdekaan di tengah-tengah bangsa kita tercinta ini saudara. Berarti kemerdekaan di dalam dunia ini butuh perjuangan yang membutuhkan tentunya saudaraku tidak sedikit korban yang menjadi korban saudara-saudara. Tetapi saudaraku, seperti firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, kalau kemerdekaan secara rohani, saudaraku, ya, itu tidak dicapai oleh karena perjuangan atau pengorbanan manusia. Kemerdekaan rohani, saudaraku, tidak diperjuangkan oleh karena perjuangan manusia atau pengorbanan manusia. Tetapi saudaraku, oleh karena perjuangan atau pengorbanan pribadi, satu pribadi yang namanya saudaraku Yesus Kristus Tuhan kita. Kita dimerdekakan dari dosa, kita dimerdekakan dari segala kutuk-kutuk yang mengikat kita. Itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena pengorbanan dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Roma 6 ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah saudaraku yang kekasih, kalau sebelum kita ditebus oleh Tuhan, dimerdekakan dari penjajah dosa oleh Tuhan, maka saudaraku, kita tidak akan pernah bisa hidup bebas seperti sebuah bangsa yang masih dijajah oleh penjajah saudara. Oleh karenanya saudaraku, mari kita hari ini merenungkan. Hari ini kita bebas, tidak terikat lagi dengan dosa-dosa nenek moyang, kutuk-kutuk nenek moyang, ikatan-ikatan yang mengikat kita saudaraku. Sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bebas dalam hidup ini saudaraku.
maka semuanya adalah oleh karena anugerah Tuhan dan juga saudaraku oleh karena pengorbanan satu pribadi, bukan karena perjuangan kita atau perjuangan siapapun, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kemudian saudaraku, Roma 7 ayat 14 berkata demikian. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Dosalah yang menjajah seluruh kehidupan kita pada awalnya saudara. Dosalah yang menjajah seluruh kehidupan kita ini. Tubuh kita, panca indera kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roma 7 ayat 23 berkata demikian. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan dosa, dijajah oleh dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Anggota tubuh kita begitu saudaraku sensitif, begitu peka terhadap perkara-perkara dosa. Ya, ada begitu banyak dosa saudaraku. Pada hari-hari ini kita lihat ya, pembunuhan begitu gampang orang sekarang dibunuh saudara. Ya, pencurian. Bukan saja saudaraku di tengah malam, siang bolong juga orang sudah berani menembak saudaraku korbannya, menyeret, aduh luar biasa saudara. Ya, perjudian, korupsi merajalela saudaraku. Semua persoalan ini bersumber dari satu saudaraku, yaitu penjajahan dari dosa saudara. Dosalah yang menjajah sehingga saudara orang bisa nekat melakukan saudaraku ya, hal-hal yang tidak baik saudara. Karena dosa banyak orang masuk penjara, menderita saudaraku, berurusan dengan hukum, berurusan dengan petugas saudaraku. Karena dosa, karena dosa, karena dosa. Nurani kita ingin berbuat baik, tetapi daging ini selalu ingin berbuat dosa. Hati kita yang terdalam selalu ingin memberikan yang terbaik, tetapi saudaraku, daging kita justru sebaliknya ingin melakukan hal-hal yang tidak baik. Inilah saudaraku dahsyatnya daripada jajahan dosa ini. Kalau kita simpulkan saudaraku, ya, maka penjajahan yang paling berat sebetulnya bukan penjajahan secara rohani. Belanda datang, Jepang datang, Portugis atau yang lain datang menjajah. Karena saudaraku ada kelihatan orangnya yang menjajah kita saudara. Tapi ini saudaraku lebih berat. Karena setan tidak kelihatan, mempengaruhi kita saudaraku. Sehingga kita saudaraku lebih sulit untuk melawannya. Kalau tanpa Tuhan saudaraku. Roma 7 ayat 24 Paulus berkata, aku manusia celaka. Aku manusia celaka, kata Rasul Paulus. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bayangkan. Siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kenapa saudaraku? Karena tubuh kita ini memang kecenderungannya membawa kita kepada maut saudaraku, kepada dosa, kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ayat 25 dikatakan syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang menjadi saudaraku ya korban atau mengorbankan dirinya supaya kita tidak menjadi korban, supaya kita yang tadinya disalibkan, dihukum saudaraku, tetapi Tuhan ambil alih itu semuanya dan memberikan kita kemerdekaan, kebebasan.
Satu-satunya yang berkuasa membuat penjajahan dosa lenyap adalah Yesus Kristus. Tidak ada satu pribadi yang lain pun yang bisa membebaskan manusia dari jajahan dosa. Hamba Tuhan pun tidak ada, siapapun tidak ada. Hanya satu-satunya pribadi Tuhan Yesus Kristus yang bisa membebaskan kita, saudaraku, dari jajahan dosa. Waktu kita terima Tuhan Yesus, saudara, maka saudaraku, Yesus memerdekakan kita. Yesus, saudaraku, menyelamatkan kita dan memberikan anugerah yang luar biasa. Jadi saudaraku, penjajahan yang paling kejam dan yang paling sadis sebetulnya adalah penjajahan dosa. Karena hukumannya kekal, saudara. Nah, oleh karenanya kita bersyukur ada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan, yang boleh menyelamatkan kita, memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi Kristuslah yang memerdekakan kita, bukan hasil dari perjuangan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, iblis selalu berusaha agar kita kembali kepada dosa. Maka kita harus berjuang terus. Sama seperti negeri kita, bangsa kita tercinta ini. Sudah merdeka, tetapi kita harus berjuang terus mempertahankan kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Demikian juga saudaraku, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, sudah diselamatkan, sudah dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa, maka kita harus berjuang terus supaya saudaraku, dosa itu tidak lagi, saudaraku, kutu itu tidak lagi kembali mengikat kita, menjajah kita, saudara. Kenapa? Karena iblis selalu berusaha agar kita kembali kepada dosa-dosa di masa-masa yang lalu. Yohanes 8 ayat 31 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku yang kekasih, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Apakah kemerdekaan itu, saudara? Kebenaran itu yang memerdekakan kita itu, yaitu saudaraku, firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang memerdekakan kita. Ketika kita ada di dalam, saudaraku, ya, hal-hal yang tidak baik, waktu kita melakukan dosa, maka saudaraku, firman membebaskan kita. Roh Kudus menolong kita. Darah Yesus menyucikan kita, saudara. Nah, oleh karenanya, saudaraku, kemerdekaan itu harus dijaga dan dipelihara. Tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh, saudaraku, sembrono. Hidup kita tidak lagi, saudaraku, ya, asal-asal. Memang kita sudah dimerdekakan, bebas, tetapi bukan berarti kebebasan itu kita pergunakan supaya kita, saudaraku, ya, hidup semau-maunya, tidak teratur, saudara. Ya, tidak mau lagi dituntun oleh Tuhan, tetapi hidup semau-maunya, itu salah, saudara. Tetapi kita harus jaga kemerdekaan itu. Kita harus, saudaraku, memelihara, mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik. Nah, oleh karenanya, saudaraku, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang merdeka di dalam Kristus Yesus. Saya sudah tadi sampaikan, saudaraku, bahwa kemerdekaan suatu bangsa, saudaraku, mereka harus berjuang dengan sekuat tenaga supaya mereka
boleh mengusir penjajah secara jasmani. Tetapi saudaraku, secara rohani tidak ada yang bisa membebaskan kita dari jajahan dosa. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Oleh karenanya kalau hari ini saudara masih bimbang mengikut Tuhan, mengikut Yesus, hari ini tetapkan hatimu supaya engkau percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, pada waktu itulah Yesus akan memerdekakan kita secara rohani. Tetapi saya percaya bukan hanya rohani saja kita dimerdekakan, secara jasmani pun dimerdekakan oleh Yesus, bahkan secara finansial pun Yesus pasti merdekakan kita. Tidak ada lagi saudaraku, ya, hidup kita ini saudaraku serba kekurangan. Saudara, kalau kita masih serba kekurangan, maka kita cek hidup kita, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik. Maka saya percaya kalau kita mengisi kemerdekaan hidup kita ini saudaraku dengan perkara-perkara yang baik, maka saudaraku sempurnalah kemerdekaan yang kita terima. Kemerdekaan secara rohani, saudara. Kemerdekaan secara jasmani. Kita sehat dipeliharakan Tuhan. Di tengah-tengah COVID seperti sekarang ini, saudara, kita boleh dilindungi Tuhan. Kalaupun kita, saudaraku, ya hidup di tengah-tengah kesulitan, tetapi secara finansial Tuhan masih tolong kita sampai hari ini. Tidak sampai puasa oleh karena tidak ada makanan, saudara. Ya, bolehlah 1, 2, 3 kali, tetapi tidak mungkin setiap hari. Tuhan pasti pelihara hidup kita, saudara. Oleh karenanya, saudaraku, mari kita hidup terus dalam kemerdekaan ini. Baik juga secara, saudaraku, berbangsa dan bernegara. Kita isilah kemerdekaan bangsa kita ini dengan perkara-perkara yang baik. Berkaryalah saudara untuk bangsa kita. Tetapi juga saudaraku, isilah kemerdekaan kita secara rohani dengan hal-hal yang baik. Bagaimana caranya? Mari kita terus setia beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan ibadah-ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Karena apa saudaraku? Karena ibadah itu mengandung janji. Isilah hidup kita dengan hal-hal yang baik. Dan juga saudaraku, mari kita selalu hidup dituntun oleh Roh Kudus. Amin saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini, kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, maka kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami senantiasa di tengah-tengah tantangan kesulitan yang kami alami dalam hidup ini ya Tuhan. Berdoa berkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu semua kami ya Tuhan, supaya kami tidak ada lagi yang dijajah secara Tuhan Yesus jasmani, bahkan secara juga Tuhan rohani, bahkan secara finansial ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan, berkati umat-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu, berkati hamba-Mu. Oh bagus ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini dan juga seisi rumahnya, pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan tolong bangsa kami supaya boleh keluar dari jajahan-jajahan yang masih ada ya Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, baik jajahan secara kesehatan ya Tuhan, virus corona, bahkan juga Tuhan hal-hal yang lain ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan terus memberkati kita dan memberikan kekuatan buat kita. Pesan saya hari ini, biarlah tetap terus andalkan Tuhan. Jangan keluar dari rencananya Tuhan. Terus berharap sama Tuhan. Tuhan pasti buka jalan buat kita semuanya. Karena itu mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan dialah kiranya berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera Allah
itu turun dalam ribaanmu hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Maranatha. Setiap kita yang percayakan pengharapan ini sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.